Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk temanya adalah yang gercep ketemu kamu, yang gercep menghubungi kamu atau ketemu kamu ya. Ini bisa ketemuan fisik atau secara komunikasi dari sosial media pada kuartal pertama 2023. Jadi kuartal pertama Januari, Februari, Maret ya teman-teman. Nanti Maret aku akan buat lagi kuartal keduanya. April, Januari sampai April. Kira-kira siapakah seseorang yang bertemu denganmu atau gercep menemuimu ya? Kita lihat di sini ada kartu Aku melihatnya ya, orang yang egonya besar nih. Orang yang egonya besar. Kemudian di sini kamu pernah punya traumatik gini. Kamu suka sama dia, tapi seakan-akan kayak salah pilih orang. Ya. Jadi kamu merasa sudah berupaya banget membuat membuat satu keadaan lebih baik, tetapi keadaannya kayak bukan kebaikan yang kamu terima tapi keburukan gitu ya. Kayak kok aku udah baik kok tapi kok makin apes ya. Kita lihat sini. Yang gercep ketemu kamu pada kuartal pertama 2023. Ada kartu cross. Ada kartu home. Seseorang yang menghindari ketemu sama kamu, orangnya mager, nggak ketemu sama kamu. Nah, tetapi di situasi kuartal pertama 2023 dia sudah mulai keluar dari kandang. Dan di sini aku melihatnya ada on the way ya. On the way mau ketemu kamu, mau melewati rintangan, mau mencoba, ibaratnya kayak mencoba untuk menepati janji, kemudian mencoba untuk bisa nggak bisa gue bisa ini gitu. Intinya apa yang ingin dia katakan di sini? Ada kartu snake. Sesuatu yang dalam sih aku lihatnya ya, kayak sesuatu yang dalam. Dia pengen bicara sesuatu yang dalam, sesuatu yang ribet di sini. Mungkin mengenai kamu dan dia tuh kayak minta solusi sama kamu. Ya, ini bisa apapun. Dia bisa minta tolong sama kamu karena aku ngelihatnya kayak ada harapan. Nah, ada kartu stars di sini. Nah, ada kartu betrayal. Ada kartu granted. Aku ngelihatnya gini teman-teman. Dia ketemu sama kamu, dia bilang kalau dia itu mungkin ditipu atau dihianati. Secara perasaan, aku nggak tahu ya. Tapi mungkinkah orang ini pernah membuang kamu untuk dengan yang lain? Bisa jadi ini masalah mengenai cinta, masalah mengenai perasaan, atau yang aku bilang di sini lebih kepada seperti kayak mengenai dia pokoknya ditipu dan sekarang ini kayak berkonflik, kayak banyak konfliknya gitu loh. Kita lihat lagi ya di sini. Ada kartu King of Security, Prince. Kenapa seperti itu? Ini tidak lain tidak jauh adalah dari dirinya sendiri sih teman-teman. Waktu itu dia membuat sebuah keputusan yang mungkin ngebuat kamu tuh kayak blurry gitu loh ya, kayak blur, kayak dia nggak mendengarkan apa kata kamu. Pure, ini terjadi dikarenakan salahnya dia sendiri. Bisa jadi yang aku bisa simpulkan, orang ini tuh baru sadar bahwa dia kayak salah sama kamu. Dia mencoba untuk kayak mengklirkan situasi. Mungkin dengan mengklirkan situasi dengan kamu, masalahnya dia bisa hilang. Kan masalah itu terjadi karena hukum tabur tuai, ya kan?
Hukum tabur tuai itu adalah apa sih? Sesuatu yang kita rasakan atau kita terima berdasarkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau ada suara hujan, aku nggak pakai settingan, ini memang hujan ya teman-teman. Nah, aku ngelihatnya di sini yang dia kena adalah mengenai material juga, itu kena mengenai keseimbangan dalam hidup. Dan di sini aku ngelihatnya gini, dia pengen kayak starting dari nol gitu loh, karena yang kehantem bukan dari perasaan aja, tapi udah kestabilan hidup teman-teman. Berarti bisa jadi orang ini menyakiti kamu tuh parah banget, atau memang saatnya itu semesta tuh bilang kayak udah, it's enough, kamu nyakitin orang ini gitu loh. Sekarang kamu coba rasain apa yang dia rasakan, sesakit apa, walaupun situasinya kayak beda gitu. Nah, aku melihat di sini yang dia pusingkan ya, sampai kayaknya dia ini kayak jarang bersosialisasi deh. Dia tuh hanya mikirin gimana besok hidup, gimana kerjaan, gimana ini gitu loh. Dan itu salah satu hubungan yang hubungan hidup yang nggak sehat kalau aku lihatnya. Dan di sini orang ini itu semakin kayak mengejar sesuatu, aku ngelihatnya makin nggak dapet apa-apa. Buktinya ketika ketemu sama kamu masih banyak cita-cita, belum settle. Ini akibat dari orang ini pernah punya ego besar. Dia mungkin angkuh, tidak rendah hati, dan ada di sini sebab akibat. Perbuatan baik menghasilkan perbuatan baik menghasilkan buah baik, perbuatan buruk menghasilkan buah buruk. Dan aku ngelihatnya di sini apa yang dia lakukan ke kamu secara buruk itu berbalik sama dia. Kita akan ambil beberapa ya teman-teman di sini. Kira-kira apa sih yang terjadi sebetulnya? Apa yang terjadi sebetulnya? Tuh, karma ya. Di sini ada penerimaan karma. Jadi ada sesuatu, bisa cobaan, bisa apapun yang diberikan yang dia harus terima terkait dengan karma. Tabur tuai, karma, penghakiman. Oh, kamu pernah ngelakuin ini, sekarang hukumannya ini. Iya, ini keterkaitan dengan spiritual. Apa yang terjadi dari masa lalu? Kalau dia ego, kalau dia jahat, kalau dia orangnya egois, saatnya tuh menyadarkan. Menyadarkannya dengan apa? Bukan dengan enak, tetapi dengan sesuatu yang berat. Ibaratnya gini, kekeringan berkepanjangan. Itu gimana sih rasanya? Pasti nggak enak kan? Dulu mungkin dia waktu sombong, waktu angkuh, waktu di atas, mungkin tidak merasakan, dia nggak peduli, orang itu pasti harus menghargain dia, sehingga dia sendiri pun tidak ada empati atau menganggap perhatian kamu itu cuman kayak angin lalu. Ada kartu Judgment, Hierophant, 6 of Swords, dan ada kartu 9 of Wands. Artinya apa sih? Segala sesuatu yang dilakukan sama dia itu benar-benar berbaliknya itu 360 derajat. Kalau perlu orang tuh sampai jungkir balik banget. Di sini dia tuh kalau misalnya dia menerima, dia akan lebih slow nangkepinnya. Tetapi di sini aku ngelihatnya dia sakit kepala ya, sakit badan, lelah, exhausted, capek, dan lain-lain. Intinya orang ini belum ada penerimaan gitu loh. Nah, nanti ketika ketemu sama kamu, mungkin kamu bisa sarankan kepada dia untuk menerima segala cobaan. Karena orang itu pasti ada cobaannya. Tiap berapa tahun sekali, 9 tahun sekali, itu pasti ada cobaannya. Kalau tidak bisa bangkit, berarti ada karma yang sebetulnya yang dia harus terima gitu. Harus ada perubahan baik dalam diri. Aku ngelihatnya di sini energinya ketika ketemu sama kamu ya, dia itu kayak udah patah arang, udah putus asa.
dia mengharapkan ada sebuah pencerahan, ada sebuah pergerakan, ya. Dan ada kartu King of Pentacles. Dia tuh kayak pengen mendapatkan sesuatu. Maksudnya gini, ketika habis ketemu sama kamu, dia akan berpikir bahwa oh ya, kamu udah maafin aku harus starting hidup baru, dan aku harapnya segala sesuatunya tuh akan berubah menjadi lebih baik. Ibaratnya apesku tuh akan berkurang lah, gitu. Kita akan lihat ya, seseorang yang gercep sama kamu, perasaannya seperti apa ketika bertemu. Bagaimana perasaan orang ini ketika bertemu dengan dirimu? Bagaimana perasaannya ketika bertemu denganmu? Ada perasaan malu, ada perasaan terjebak. Kayak gini loh, ketika datang nih ketemu sama kamu, tek, kayak mematung, malu, bisa diem aja, bisa kayak ngeliat kamu wow, karena dia pada posisi yang kayak dia berpikir tuh, aku ini dalam posisi yang paling rendah deh. Yang kedua, masih ada gengsinya, masih banyak penyangkalan ya. Tapi kamu akan ngeliat dia kayak orang sibuk dan stres. Kelihatan banget. Dia tuh kelihatan stres banget, stres berat. Yang ketiga, ada kartu dokumen. Ini terkait dengan sesuatu ya, yang dia mau kasih tahu ke kamu. Ada sesuatu yang mesti diselesaikan. Kalau kita bicara mengenai Queen, mengenai dokumen, bisa jadi dia nggak akan ngomong bahwa aku itu lagi berusaha untuk menyelesaikan satu masalah keuangan. Atau bisa aja ini kayak tuh, ya kan, stability mengenai keluarga. Aku nggak tahu ya kenapa belakangan ini banyak banget energi-energi yang dari internal gitu teman-teman. Jadi hubungan cinta kamu itu sebetulnya bisa tidak jalan hanya dikarenakan orang ini terjerat masalah internalnya. Tetapi kapan waktunya dia ngomong sama kamu? Pada kuartal keempat, yaitu maksimal sampai bulan April. Kita lihat lagi di sini. Harvest, Travel, King. Secara perasaan ya, aku ngelihatnya sih dia kayaknya ketemu sama kamu dengan uang pas-pasan deh teman-teman, atau nanti dia pakai kendaraan atau gimana, tapi kayak pas-pasan banget gitu, apa adanya aja. Dan dia tuh lebih bicara mengenai masalah emosional, bukan bicara mengenai kamu dan dia, tapi lebih kepada kamu sebagai pendengar masalahnya. Siapa tahu kamu punya solusi. Dia ingin berusaha untuk informasi ke kamu ya, bahwa kondisi dia itu kayak sedang di bawah dan sekarang posisinya tuh lagi pengen ke atas gitu loh. Lagi pengen mencoba untuk memperbaiki pelan-pelan. Aku sih nggak bilang kalau dia nggak cinta sama kamu ya, karena keluar kartu King of Heart. Ini antara keraguan, dia tuh pengen banget sama kamu, tetapi masih banyak masalah-masalah, terutama masalah keuangan ini. Effortnya tuh mengenai keuangan yang dia harus climbing up, memperbaiki posisi semuanya. Dan bagaimana mendapatkan uang rutin, bagaimana uang itu pergi dan masuk dengan cepat, itu yang dia pikirin. Kayak nggak enak loh teman-teman kalau seandainya ya ada petir. Kalau seandainya kita di tahun yang makin keras ini, kita hanya punya uang misalnya hanya untuk makan gitu. Tuh. Kalau udah kepepet mau minta bantuan siapa?
Karena aku ngelihatnya di sini dia sudah berusaha ya untuk kayak mencoba menyelesaikan, bahkan mungkin ada yang sampai pinjam uang tapi gagal, teman-teman. Jujur, aku ngelihat kondisinya nanti ketika kamu ketemu sama dia, mungkin ada kondisi yang fisiknya berubah, makin gak kerawat, kelihatan kesakitan, kurus, dan penuh dengan air mata. Ketika kamu jalan sama dia tuh kayak banyak yang ditahan gitu loh. Apa lu kayak nggak seceria dulu lah, ya, nggak seceria dulu. Jadi sebenarnya misi kamu di sini adalah ketika kamu nanti bertemu sama dia harus memberikan support buat dia. Ya kalau misalnya kamu ada bantuan sedikit, ya nggak apa-apa, bantu secara nyata aja, mau berapa ratus ribu kek, ini pegangan aja buat kamu supaya kamu bisa, ya, sehari ini bisa apalah. Ya, kasihan banget. Ini karena aku ngelihatnya kondisi keadaannya itu nggak beruntung, bahkan ada yang sakit. Queen of Swords, Six of Wands, kamu tahu nggak sih, isi hati yang paling dalam itu rasa sakit banget, sakit, perih, kayak ingin berbuat sesuatu ke kamu tapi kayak nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya power, energinya tuh udah capek. Gini teman-teman, kita akan lihat untuk kedepannya ya. Yang paling dia mau tentang hubungan kalian di kuartal pertama tahun 2023. Kartu ini lagi, The Devil. Ya, aku bisa bilang dia pengen deket sama kamu. Mungkin situasinya hanya kamu dan dia. Tetapi di sini memang belum bisa diajak untuk menikah, diajak untuk pacaran, diajak untuk komitmen. Karena di sini ada 6. Itu butuh bantuan atau saling memberi, saling menerima. Ya, di sini jika kamu tidak merasakan dimanfaatkan, kamu boleh lanjutkan. Tetapi jika memang kamu di sini ya apa ya, kalau kamu tidak merasa dimanfaatkan, kamu lanjutkan. Kalau misalnya memang kamu di sini merasa dimanfaatkan, ya kamu bantu semampunya aja. Jangan sampai membuat seseorang itu ketergantungan. Oke teman-teman, ini aku ngelihatnya dia tuh bukan maksud jahat sama kamu, tapi keadaannya kayak nggak mampu aja gitu. Kasihan sih. Kita akan lihat ya, kamu berdealing dengan siapa. Dengan siapa kamu berdealing? V, I, R, D, Q, J, K, P, dan H. Pantai. Ini kartu anak-anaknya anakku, teman-teman. Dia ngambil huruf kecil, aku ngambil huruf besar. Oke, orang ini pada kuartal pertama tahun 2023 akan komunikasi, akan ketemuan sama kamu dan membicarakan banyak hal ya. Kembali lagi, keputusannya ada pada kamu. Bottom of deck-nya kita punya titik awal kehidupan manusia dan tujuan akhir perjalanan kehidupan. Bisa jadi
dia datang ke kamu, kamu sebagai pilihannya yang terakhir. Terima kasih yang sudah nonton videoku siang ini. Hujan deras kita nikmati saja karena panas banget. See you, I love you, and bye bye.